Baik, jadi saya pengen perkenalkan diri Bapak dan Ibu masing-masing ya. Silakan Pak. Nama saya Sofian, tinggal di Pamulang. Saya tidak bekerja. Saya mengikuti NET 89 tahun 2021, bulannya bulan April. Bulan April ya Pak ya? Iya. Baik, oke. Bu. Saya dengan Katarina. Saya karyawan swasta di perusahaan Jakarta Selatan, daerah Jakarta Selatan. Saya member NET 89 dari April 2021, Pak. Jadi saya itu juga diajak sama teman. Diajak gitu. sama teman ya? Iya. Kurang lebih sama ya periodenya ya. Pak siapa? Ya. Silakan. Saya Teguh Pramono, Ya. pensiunan pegawai negeri sipil, tinggal di Jatiwaringin, Bekasi. Ikut NET 89 sekitar bulan Juli 2021. 2021. Oke. Bapak, silakan Pak. Saya Suhadi, tinggal di Bekasi. Saya ikut NET 89 sekitaran Ramadan bulan April 2021, Mas. Terus karena sebulan 2 bulan ada bukti, Ya. akhirnya anak, istri, ponakan, dan saudara-saudara saya ajak ikut gabung sampai terakhir penutupan di NET 89 sekitar bulan Februari, akhir Januari apa Februari itu. Dan nilai terakhir yang saya masukkan untuk dana istri saya lumayan besar bagi keluarga saya. Besar Pak ya. Oke. Baik, jadi ini tadi sudah perkenalan. Ini kayaknya moodnya sih memang tidak ini ya, karena kita merasa bahwa kita menderita umumnya gitu ya. Bapak-bapak pasti juga memiliki perasaan seperti itu. Nah, saya pengen tanya dulu nih satu persatu. Pak Hadi, apa alasan Pak Hadi kok bisa join NET 89 Pak? Dari awal saya udah nggak percaya dengan visi sini. Tidak percaya. Terus? Tapi karena ada teman, ada testimoni dari senior-senior, itu yang bikin saya yakin. Ya. Dan sebulan 2 bulan ada buktinya, Mas. Di awal ya? Walaupun nggak saya ambil, saya top up lagi. Dengan keyakinan bukti yang udah ada itu, akhirnya anak saya ajak, Ya. istri saya ajak, ponakan saya ajak, adik saya ajak. Saya ada 6 member untuk saya, Mas. Keluarga ya? Keluarga semua. Dan ujung-ujungnya seperti kayak begini, di luar perkiraan saya, Mas. Di luar Jadi benar-benar. ketika kayak begini, Bapak ngajak keluarga, perasaan Bapak seperti apa jadinya? Udah nggak bisa ngomong. Benar-benar malu, benar-benar jadi masalah sama keluarga. Ya hubungan jadi, walaupun keluarga namanya dana, Mas, Ya. tetap ada pengaruh. Untungnya saya juga nggak ngajak teman yang lain. Kalau toh sampai saya ngajak ke teman yang lain, seperti apa nasib saya? Ini sama keluarga sendiri seperti ini. Kalau toh ntar sama teman saya ajak dan saya ikut join, apa nggak tambah besar resiko saya, Mas? Seperti itu. Ya, ini sangat bisa dimengerti ya bahwa ada situasi yang seperti ini banyak terjadi dengan member-member. Seperti Bukat gimana? Saya belum cerita, saya udah sedih dulu, Pak. Maksudnya di sini kita bebas Iya. mengekspresikan. Karena saya ikut NET 89 itu berawal saya memang suka nabung gitu ya Pak. Jadi di awal-awal memang saya suka nabungnya di biasa konvensional gitu Pak. Jadi saya ikut di April itu dengan yang paket yang terkecil gitu, diajak temen gitu. Sebenarnya saya waktu itu ikutnya tanya sama temen tuh karena temen itu buka usaha. Nah, aku diajak nih di waktu itu di Pondok Labu di brief sama atasannya lagi ya, leader gitu. Saya tuh tertarik gitu. Jadi karena saya sebelumnya saya punya hutang renovasi rumah kayak gitu Pak. Jadi aku pikir dengan saya masuk situ saya bisa bayar utang saya sebelumnya kayak gitu. Terus kan biasa tuh upline tuh kalau mau sukses kayak gitu kan banyak cara yang bisa dilakukan gitu kan.
sekolahin inilah sertifikat gitu kan. Jadi waktu itu saya hitung-hitung, saya agak lama sih, hampir saya ditawarin itu Februari Maret gitu loh. Terus memang saya nggak tanya sama saya tanya cuman personal aja, ini OJK nggak gitu. Iya gitu, karena ternyata teman saya itu baru juga gitu Pak masuk situ. Jadi saya ambil pinjam di bank untuk nilai itu. Terus nilai saya ambil yang April itu saya sebenarnya nggak, itu starter 1 yang April. Nah saya lihat ada itu hasil, terus saya masukin akun yang kedua itu di eksekutif 1 dengan pinjam bank. Oke, nanti kita bahas lagi ya. Ini kan berarti kan menimbulkan masalah tersendiri ya Bu ya. Sangat menimbulkan masalah tersendiri. Pak Teguh dulu deh, saya ingin ceritanya. Iya, saya pensiun dari pegawai negeri pada 1 Desember 2019. Ya. Saya merasa setelah beberapa bulan pensiun, ini tabungan surut terus nih, nggak ada pemasukan. Dengan usia yang sudah 60, mencari pekerjaan tentu sangat sulit. Ya. Kebetulan selama tahun 2020 itu boleh dibilang nggak ada serupiah pun uang masuk selain dari pensiun. Walaupun saya memang pernah juga ikutan platform-platform yang lain, tapi bukan forex ya. Kemudian kawan menceritakan tentangnya. Wah bener nih, ya coba aja dulu kecil-kecilan. Saya ikut yang $500 itu, starter 1 ya. Starter 1 ya mungkin ya. Saya lihat selama 2-3 bulan, sepertinya memang betul ini Ada hasil. usaha dagang. Artinya hari-hari dari laporan itu ada up and down. Sesuatu yang wajar di dalam perdagangan, saya rasa dalam bisnis gitu. Jadi saya pikir ini normal. Ini normal. Walaupun dengan $500 itu hasilnya kecil sekali, tidak kelihatan. Nah kawan gimana ya? Ya sih $500 kayaknya saya nggak bisa mengandalkan pemasukannya. Jadi saya ikut yang 10.000 di sekitar bulan September, 10.000. Nah selama September sampai dengan mau dibekukan itu Januari, memang kelihatan Pak hasilnya. Ada peningkatan pendapatan yang lumayan. Bahkan sempat saya ambil Pak, sekitar 30-an juta saya ambil. Walaupun nasib saya barangkali lagi tidak bagus. Uang itu ternyata saya tertipu lagi di tempat yang lain. Habis Pak, habis. Dengan melihat kinerja net 89 sampai dengan bahkan sampai dengan Januari, ketika anak saya mengirimkan screenshot berita bahwa akan ada masalah dengan mulai ada masalah itu, saya cuma ketawa-ketawa saja. Masih belum percaya? Masih nggak percaya siapa? Gitu. Aman kalau punya saya, buktinya gini-gini. Oh ya syukurlah anak saya bilang gitu. Tapi ternyata yang terjadi adalah dibekukan. Jadi intinya Bapak sudah masuk karena memang perlu sumber dana, sumber income ya. Sumber income. Dan di beberapa saat memang mendapatkan, tergoda untuk menambah. Intinya itu ya. Pertanyaannya di situ dulu deh. Kita tanya Mas gimana? Iya, kalau saya tertarik ikut Net 89, memang saya itu sering ngotak-ngatik yang namanya robot-robot. Saya itu ngambil apa aja itu robot, kayak macam jenis-jenisnya itu ada banyak namanya. Trading dari trading. Saya sebutin tradingnya tempatnya. Nggak usah. Ya, pokoknya melakukan itu ya. Itu. Dan saya sering main di situ, tapi kok kalah terus. Akhirnya gimana? Ini saya belum pernah menemukan robot yang sekali pasang itu menang.
Akhirnya saya cari di browser-browser itu, website-website. Akhirnya saya ketemu di Facebook, Pak. Itu bernama si Taslim, Muhammad Taslim. Ya. Itu daerah orang Cibitung, Sumatera sana. Akhirnya saya telepon, lama juga memang saya nggak langsung masuk, itu net 89. Saya pelajarin, iya. Akhirnya dia ngajak saya ketemuan di BSD, itu di hotel apa saya Ya lupa. pokoknya datang, Bapak disampaikan, terus Iya. Bapak sikapnya gimana? Saya tertarik, Pak. Tertarik? Karena kalau selama ini di broker yang saya yakinin itu nggak pernah yang namanya macet WD-nya, Pak. Walaupun saya rugi, misalnya 500, misalnya $5 aja saya masih bisa ambil, Pak. Oke, jadi masing-masing mempunyai background-nya sendiri-sendiri. Tetapi yang terjadi menderita semua, termasuk kita ya, saya sendiri ya, amat sangat ya. Penderitaannya seperti apa sih? Tadi kan sempat juga tadi ceritanya agak mulai meluber ya, sampai emosional. Ke Pak Hadi lagi, balik ke Pak Hadi. Pak Hadi merasa bagaimana nih Pak? Saya pengen suara hati nih Pak, ngomongnya bagaimana nih? Menderitanya sampai nggak bisa ngomong, Mas. Iya, Bener. gimana tuh? Kok sampai kayak gini nasib kami sekeluarga. Awalnya saya memuja-muja bisnis ini, di belakangnya kok babak belur seperti ini, Mas. Saya Jadi Bapak merasa kayak bumi sama langit ya? dah Di depan sama di belakang. nggak bisa berkata-kata lagi. Bisa berkata. Yang jelas efeknya luar biasa bagi keluarga kami. Efek ekonominya apa? Nggak ada penghasilan, terjebak hutang atau bagaimana? Ya alhamdulillah, untuk saya pribadi masih ada kerja wira swasta kecil-kecil. Tapi untuk dana yang sebegitu banyaknya bagi keluarga kami yang saya tanamkan di net 89 ini, dan ujung-ujungnya seperti ini, di awalnya saya berharap tiap bulan dapat income untuk keluarga kami, untuk tiap harinya, untuk anak-anak sekolah, berantakan di luar mimpi saya, Mas. Berantakan ya? Ya. Bukan setuju. Saya mungkin cerita nih kondisi saya seminggu yang lalu, Iya. saya kena PHK. Waduh. Jadi, iya karena lagi kondisi resesi gini kan, Iya. pasti perusahaan-perusahaan itu sedang mengefisiensikan gitu Pak. Jadi sebelum masuk net memang saya punya pinjaman renovasi rumah. Terus saya kondisinya masih kerja kan waktu itu 2021. Terus saya pikir gimana caranya biar saya bisa bayar cicilan saya kayak gitu. Saya punya mobil, saya jual mobil saya, terus saya tambahin lagi dengan pinjam di bank. Jadi saya punya cicilan utang itu itu ada 3. Oh, 3 pihak ya. Jadi waktu saya September masuk tuh saya masih terima lah karena kan eksekutif 1 tuh lumayan ya, maksudnya saya bisa bayar gitu kan. Setelah Januari saya bingung nih, tapi karena saya kerja, tapi itu minus Pak. Jadi dari Januari sampai dengan sekarang nih November itu yang tabungan saya yang masih ada gitu sebelum ikut gitu bener-bener udah nol banget. Terus sekarang seminggu yang lalu saya kena efisiensi. Jadi ya saya sih kayak gimana kok kayak jatuh terus tertimpa tangga lagi gitu kan. Saya ngerasanya kayak gitu. Jadi tapi untungnya saya masih kuat jiwa ya Pak. Maksudnya saya masih semangat gitu. Saya masih punya harapan gitu dengan kondisi kayak gini. Itu apa namanya, jangan merasa kemudian jatuh banget. Iya, betul. Biar bagaimanapun kan kami ada untuk bisa membantu teman-teman ya, meskipun memang hasilnya masih terus kita perjuangkan. Tapi jangan sampai kehilangan harapan. Meskipun beratnya apa, kita akan tetap berjuang untuk itu. Tapi yang paling penting, berarti kan kita harus menyuarakan itu kita kan. Dilihat dari kejadian-kejadian sekarang ini. Siapa Pak yang paling bertanggung jawab? Kalau dari struktur usahanya, mestinya ya pengusaha yang membuat net 89 ini. Tepatnya siapa Pak? Ya, PT SMI-nya. PT SMI perusahaannya. Perusahaannya. Pribadinya ada, Yaitu seingat saya, ada sana ya, Pak Andreas. Samulau,
dan Pak Andreas, Pak Andreas Andrianto. Dua orang ini yang kalau punya nurani bahwa uang deposit yang kita serahkan kemarin dan membayar e-book. Oke, e-book barangkali ya sudahlah. Janjinya kita beli, walaupun kita mungkin belum pernah dapat bentuknya kayak apa e-book itu. Oke lah, itu barangkali harus saya relakan. Tapi deposit itu kan bukan hak dia, Pak. Itu kan seharusnya dikembalikan ke kita yang mendepositkan uang tersebut, gitu. Bahwa mungkin saya sudah pernah mengambil keuntungan dari deposit yang saya ambil, ya persoalan yang berbeda. Tapi sisa uang ya saya yang ada di sana, seharusnya itu adalah hak saya yang harus dikembalikan. Bukan haknya Pak Andreas, bukan haknya Pak Samilau ataupun SMI dan dengan grup-grup yang lain di bawahnya. Jadi Bapak tadi sudah menyebut pihak ya. Kira-kira sama nggak menurut Pak Surya? Menurut saya, tolong pihak PT SMI yang berkewajiban untuk mengembalikan hak-hak kami, khususnya Pak Andreas Andrianto, saya berharap sekali, Pak, untuk mengembalikan uang-uang kami. Karena kita sudah amat sangat menderita. Untuk beli susu aja itu untuk utang, Pak. Susu anak, Pak? Anak, Pak. Dan untuk kesini aja, saya itu mesti pinjam utangan dulu, Pak. Sampai sebegitunya. Iya, Pak. Wah, ini memang suatu dampak yang luar biasa ya. Mengganggu ekonomi, psikologis ya. Bapak mau nambahin? Saya mendepositkan uang itu, uang yang biasanya saya taruh di sebuah koperasi yang bisa menghasilkan kira-kira 2,5 juta satu bulan. Ya. Dengan uang ini sudah masuk ke Andreas, ini tidak ada lagi, Pak. Pendapatan saya dari kalau saja saya orang yang kurang beruntung, tidak punya istri yang sesetia istri saya sekarang. Uang dari gaji pensiun saya itu saya nggak bisa makan. Hanya untuk bayar listrik, bayar air, TV berlangganan. Habis. Untung saya beruntung bahwa saya punya istri yang setia, yang mengerti. Jadi intinya adalah terdampak ya, Pak ya? Sangat, Pak. Sangat. Sisi lain secara psikologis, Pak. Maaf. Seringkali sholat saya itu terganggu, Pak. Karena Ingat ini duit saya. Sama, ini Pak. tabungan saya. Ini hidup saya. Itu seringkali Pak Sugadi, saya ini rokaat berapa nih sholat saya, Pak? Ketika tiba-tiba terlintas Kepikiran terus, Pak. jadi sangat intens Iya. ya. di Kalau kepala. Karena itu kayaknya uang terakhir yang kita punyai biasanya. Iya, iya, Pak. Ya, Final resort itu, Pak. Iya. Nah ini suatu hal yang memang tragis ya, bahwa kita menaruh semua uang kita, akhirnya kita hilang semua uang kita juga. Tadi disebut yang bertanggung jawab, Bapak sudah sebut, Bapak sudah sebut. Kalau Bukat sendiri merasa bagaimana? Siapa yang paling bertanggung jawab terhadap penderitaan kita? Karena saya masuk ke PT SMI ya, Pak. Berarti kan ya manajemen dari PT SMI ya. Ya. Orang pertamanya ya Andreas Andrianto yang harus bertanggung jawab gitu, Pak. Andreas Andrianto ya. Sama Sering disebut ya. iya, dan dua orang yang selalu bersama itu yang setelah saya kejadian Net 89 itu tutup ya, Pak, maksudnya robotnya berhenti gitu kan. Saya langsung cari informasi sebanyak-banyaknya tentang dua orang itu, Pak, kayak gitu. Seperti itu. Nah, dari penemuan pencarian itu bagaimana menemukan ternyata ya mereka, terutama Pak Andreas itu memang orang yang dari dulunya memang suka maksudnya memang pernah berbisnis dengan jenis yang sama kayak gitu loh, Pak. Jadi memang dia tuh ya aku nggak tahu ya, dari kelihatan mukanya orangnya tuh lembut kayak gitu ya, Pak. Nggak menyangka kalau
dia tuh seperti itu ya Pak. Tapi ternyata pas saya baca cerita-cerita historinya Bapak itu, ternyata memang apa ya dibilangnya Ada tuh track record lah. track recordnya Ada yang catatannya. bilang kalau istilah kiasan tuh domba apa sih Pak, serigala berbulu domba gitu Serigala Pak. berbulu. Lembut Ini tapi ternyata hatinya tidak selembut gitu, maksudnya kayak gitu. Nah, berarti Ibu ingin menyuarakan harapan, maksudnya tuntutan lah ya. Kalau harapan mungkin kurang ini ya, kurang. Ibu pengen lebih tajam lagi. Tuntutan. Tuntutannya apa? Pak Hadi gimana? Untuk tuntutan, saya nggak bisa nuntut ke teman yang ngajak saya. Ya. Saya cuma melihat testimoninya Pak Andreas Andrianto, yang saya tahu dia orangnya lembut, ngomongnya enak. Dari awal sebenarnya saya nggak percaya, saya akhirnya terpincut kepercayaan dia. Dengan kondisi kayak gini, ya mohon Pak Andreas Andrianto, kami ini di sini punya keluarga, punya anak, mohon dengan hormat, tolong kembalikan dana kami. Itu aja. Kembalikan dana Pak ya. Ini permohonan langsung Bapak tujukan kepada Pak Andreas Andrianto ya. Kalau Pak Teguh gimana? Iya, pada Pak Andreas Adianto dan Pak Samilau dan para pejabat di PT SMI, uang itu adalah gantungan kami yang terakhir. Kami sudah hampir 1 tahun ya merana, tidak punya gantungan lagi. Bahkan kemarin anak saya mau mencari pekerjaan yang menyaratkan supaya punya sepeda motor. Saya harus menangis karena tidak bisa memenuhi prasyarat. Nah, itu. Jadi Pak Andreas, Pak Samilau, tolong kembalikan dana kami sepenuhnya yang masih ada di Bapak. Semua segera untuk kembali kepada kami karena dana itu adalah gantungan kami, Pak. Bapak ini kayaknya sudah pasti bukan pasti, mudah-mudahan mereka mendengar Pak ini tuntutan yang Amin. sangat wajar ya Pak ya. Ya. Tidak dibuat-buat, kita melakukannya dengan baik waktu saat Ya. trading, mendepositnya dengan baik saat trading. Pada saat sudah berakhir tradingnya Bapak ingin kembalikan dengan baik, Ya. kurang lebih begitu ya. Ya. Coba buka kalau misalnya ada Bapak Andreas atau Samilau yang di depan, silakan. Tadi sama dengan Bapak Teguh. Pak Teguh dan Pak Hadi. Saya sih berharap dengan Pak Andreas dan Pak Semi dan tim manajemen SMI ya, lihatlah penderitaan kami tuh para member. Sebenarnya banyak mungkin Pak yang saya beberapa kali dengar dari teman-teman yang tergabung di Gempur juga, yang mereka sekarang tuh bukan kesakitan, apa sih namanya, menderita gitu, seperti itu. Karena banyak hal untuk ikut Net 89, dia berusaha seperti itu, yang seperti saya juga. Saya minta sama Pak Andreas dan Pak Semi beserta manajemen, mohon dengarkan kami, dengarkan suara hati, suara hati. Mungkin Bapak masih punya perasaan hati yang baik gitu, maksudnya agar Pak Andreas tuh bisa mau gitu loh membalikan uang-uang kami gitulah, seperti itu Pak. Ya, memang kurang lebih begitu harapan kita semua ya, termasuk Pak Sofian juga. Iya Pak. Coba Pak ngomong Pak Andreas. Yang terhormat Pak Andreas, minta tolongnya kembalikan uang kami. Saya sangat menderita karena itu uang hasil jual rumah saya. Dan itu harapan satu-satunya untuk menyambung hidup. Tidak lebih dari itu. Untuk yang lain-lainnya, kebutuhan hidup hari-hari, saya harus pinjam sana, pinjam sini. Saya berharap, minta tolong kembalikan uang kami. Baik. Jadi ini sudah jelas satu suara ya, satu suara, satu tuntutan, wajib ya mengembalikan uang semuanya dan secepatnya Pak. Yep. Jadi Bapak menganggap, Ibu juga menganggap bahwa pihak yang bertanggung jawab adalah Andreas Andrianto. Nah kalau misalnya di dalam proses hukum dia sudah menjadi tersangka, Bapak Ibu menganggapnya bagaimana? Kalau saya sih berharap uang kembali aja Pak. Uang kembali ya? Kembali, kalau masalah hukum biar hukum yang berjalan. Jalan ya, memang kita juga berharap begitu. Bukan gimana? Jadi tersangka loh. Iya, dia sudah jadi tersangka.
tapi tidak bertanggung jawab ya Pak. Artinya dia tidak jadi tersangka, tapi dia sekarang kan kondisinya kabur ya Pak. Jadi Iya, saya dengar sih. maksudnya artinya kalau misalnya dia sudah jadi tersangka, tolong Pak, Bapak bertanggung jawab gitu loh. Artinya kalau Bapak memang punya apa sih? Berarti memang dia memang melakukan hal-hal yang tadi mengandung unsur pidana, bukan begitu Pak Teguh? Iya Pak, setuju bahwa secara hukum Pak Andreas ini sudah melakukan tindak kejahatan. Artinya dari status tersangka tersebut. Iya, ada statusnya juga ada sekarang. Tetapi dari sisi kami, sisi saya, mungkin teman-teman juga, hukum silahkan. Tapi hak kami, concern kami adalah kembali uang yang ada pada mereka, uang kami yang ada. Iya, paham. Jadi kurang lebih jelas ya. Termasuk Pak Adi juga pasti akan ngomong begitu kurang lebihnya Pak. Seperti itu, Mak. Iya. Walaupun Pak Andreas Andrianto jadi tersangka, toh nantinya diproses secara hukum, monggo silahkan diproses secara hukum. Untuk pihak-pihak yang berwenang menanganin kasus ini, itu dana kami. Semua dana cair kami semua harus dicairkan. Tolong kembalikan ke member-member 89. Walaupun Andreas Andrianto diproses, tolong untuk pihak-pihak yang mengurusi kasus ini harus kembalikan dana member seutuhnya tanpa terkecuali. Itu aja Mas. Ya, ini suara hati yang paling dalam dari teman-teman. Kita akan terus berjuang begitu ya. Gimana caranya? Ya, memang kita harus berjuang. Karena kan biar bagaimanapun dia sudah mempunyai itikat tidak baik ya dengan menjadi tersangka. Nah, kalau kita tidak berjuang juga, wah, mungkin dia juga akan makin gak karu-karuan ini ya. Tapi kita membernya banyak tenaga, banyak ahli hukum juga yang akan membantu kita. Kita akan melakukan itu. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan bisa terrealisasi. Amin. Baiklah, kita sudah cukup jelas mengenai suara hati pada episode sekarang ini. Sangat emosional karena memang benar-benar dari lubuk hati paling dalam dan kita merasakan penderitaan yang luar biasa ya. Iya. Yang bebannya makin bertingkat, Ya betul. masalahnya makin berat. Dan kita merasa bahwa salah satu cara tercepat mengembalikan kondisi kepada normal adalah dengan uang kita dikembalikan. Betul kan? Iya. Baik, sampai di sini suara hati Kemudian 89 saya ucapkan terima kasih ya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengucapkan salam ya. Dibalas salam saya ya. Oke, salam gempur. Wede cair. Gempur terus sampai Wede cair. Terima kasih. Sampai ketemu di episode berikutnya.